Saudara-saudara sekalian, dan selamat kembali bertemu di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku sekalian, kita akan memuji-muji nama Tuhan. Kita puji pujian yang pertama dengan sebuah pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Mari saudara sekalian kita puji kembali dengan sebuah pujian Waktu Tuhan. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan
Saudara sekalian, kita sambung kembali pujian kita dengan pujian Kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saudara sekalian, jika ada mungkin persembahan korban Tuhan, kita tunggu dengan sebuah pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu akan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian, tak berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku.
tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun. Mari saudara sekalian kita puji sambil berdiri. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Takkan berhenti percaya. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita belajar bersama firman Tuhan. Kami undang saudaraku untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan buka pada Efesus 5. Ayat 1 sampai dengan 21, karena banyak ya. Tapi saya akan ambil ayat ini saja. Kita bergantian.
hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumat yang lalu kita merayakan Jumat Agung, kemudian kita merayakan kebangkitan Tuhan. Setelah kita melewati sebuah peristiwa iman kepada kita, apa yang kita alami dalam hidup ini? Apa yang saudara alami dalam hidup ini setelah kita melewati peristiwa iman yang luar biasa? Apakah biasa saja? Awang uripku yang ini kok biasa. Apakah ada hasilnya? Oh, aku harus berubah. Apakah ada semangat baru? Atau hanya sekedar ya aku hanya biasa-biasa aja, bangun tidur, makan, tidur lagi. Kehidupan iman dalam diri kita, saudara dan saya, hendaknya berubah. Tidak saja ketika kita mengenang peristiwa sengsara dan wafat Tuhan, oh iya ya, oh Tuhan itu semua karena dosaku, hanya saat itu.
pulang gereja biasanya. Setelah kita menerima kebangkitan Tuhan, oh iya ya sekarang saya sudah diperbarui. Begitu pulang kembali lagi. Firman hari ini mengajak kita agar kita hidup sebagai anak-anak terang. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan sudah tahu apa maksud dari firman ini. Hidup sebagai anak-anak terang. Ucapkanlah syukur. Mungkin itu hal sepele, mengucap syukur. Kenyataannya ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kebanyakan mengeluh atau mengucap syukur. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Saya pribadi juga seperti itu. Kita lupa bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kita banyak mengeluh. Apa ya, aku kok ngene ya? Apa ya, rezekiku kok gak maju-maju ya? Jangan hanya rezeki saja. Tapi mulai dari hidup kita. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, saya yakin seyakin-yakinnya, saudara dan saya pasti mendapatkan lebih dari hanya sekedar rezeki. Hidup damai, hidup rukun satu sama lain. Setiap kesulitan, peristiwa yang tidak enak, kita bisa melaluinya. Kita harus memilih benar-benar, bukan hanya teori atau kata-kata saja, tetapi hidup kita yang sudah dibaharui hendaknya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan untuk diri kita pribadi dan juga kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Keadilan. Memang Tuhan yang adil itu hanya Tuhan, manusia itu nonsen. Tapi setidaknya kita bisa belajar untuk berbuat adil. Saya yakin saudara sudah tahu maksud saya, adil. Dan kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Ya kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di sini Tuhan ingin melihat sejauh mana kasih-Mu. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita diberi pilihan. Pastilah orang hidup itu ada pilihan, mau baik atau mau jelek. Mau hidup seperti yang lalu-lalu atau mau hidup perubahan, pasti ada. Di sini Tuhan ingin melihat hati kita, kalau kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu satu-satunya juru selamat kita. Sekali lagi, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Memang pada dasarnya, kalau kita hidup menurut firman Tuhan, Alkitab, banyak godaan. Yakin, pasti banyak godaan. Soalnya di dunia ini, kita selalu diberi yang enak-enak, jalan pintas. Ngopo angel-angel wong sing menak ae ada. Nah, selalu seperti itu.
Ayat 14, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Bangkitlah, hai kamu yang tidur. Jangan kita tidur lempengai, jangan. Tapi kita harus bangkit. Ya semua diawali dari perubahan diri kita. Nonsen, ngomong kosong kalau kita mau bangkit, kita ngajak-ngajak orang tapi orang lain melihat kita enggak bangkit. Ya semua diawali dari hidup kita, berubah. Sudah waktunya hidup beriman kita menghasilkan sesuatu. Hidup kita harus ada perubahan. Jadi ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita imani. Harus ada perubahan, harus menjadi berkat. Jadi, dengan kata lain, hidup kita tidak harus semua orang itu melihat keadaan kita. Tapi kita juga harus melihat keadaan orang lain. Tidak melulu semua pokoknya kabeh kan enggak tekna aku. Tidak seperti itu. Tapi sudahkah kita juga memperhatikan orang lain, saudara-saudari kita yang lain? Berbuah secara rohani. Bukan maksud mengkristekan orang ya. Kalau ada anak Tuhan atau keluarga yang baru, itu Tuhan sendiri yang berkarya. Ya bisa melalui saudara dan saya. Menjadikan teladan agar orang lain terketuk hati atau boleh menjadi dengan kita, menjadi saudara seiman dengan kita. Boleh menjadi percaya Tuhan Yesus Juru Selamat. Perhatikanlah hidupmu. Kita lihat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan, kok uripku seperti ini, apa mau Tuhan? Oh, saya harus taat pada Tuhan dulu. Taat dulu. Tapi gak enak Tuhan. Paling Tuhan di atas hanya tersenyum. Taat. Setia. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah, kita semua saudara dan saya, hukumnya wajib berusaha mengerti kehendak Tuhan. Mengerti apa mau Tuhan. Bagaimana kita bisa? Oh Tuhan maksudnya ini toh. Oh saya seperti ini supaya ini. Berusaha minta pimpinan Roh Kudus. Karena kalau kita bisa melakukan semuanya itu hanya semata-mata Roh Kudus. Bukan karena hebat kita. Hendaklah kamu penuh dengan Roh.
Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita setara ya Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Merendahkan diri di dalam takut akan Kristus. Karena apapun yang disembunyikan, Tuhan itu tahu. Berhati-hatilah, karena Tuhan ingin kita hidup sebagai anak-anak terang. Karena kita sudah dipulihkan, dosa-dosa kita diampuni. Berbuahlah, minta tuntunan Roh Kudus. Semoga firman sore hari ini yang sedikit kiranya boleh menjadi berkat buat pertumbuhan iman kita. Waktu saya kembalikan pada Bu Nani. Amin. Di nama Tuhan, saudaraku, kita akan mempersembahkan persembahan buat Tuhan, juga ekstra kolektor. Sebelumnya mari kita akan angkat satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada saat sore hari ini. Kita akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan puji dengan satu pujian.
Kau Tuhan yang jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan yang jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita imani, kita yakini ada mujizat di dalam kehidupan kita. Segala penyakit akan dilalukan, segala kelemahan akan Tuhan benarkan, karena Tuhan kita dahsyat sekali. Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan hidup kita. Perbuatan ajaib akan dikerjakan bagi orang yang percaya. Aku percaya ada mujizat. Kita yakini, kita imani pujian ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, waktu selanjutnya kami serahkan Bu Anjar. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, Tuhan Yesus. Segala sembah, hormat dan puji syukur kembali kami haturkan kehadirat Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapakku, Bapakku yang ajaib. Engkau sumber dari segala sumber kebaikan, kebenaran, kekuatan, penghiburan, dan berkat. Bahkan sumber kehidupan kami sekalian. Tuhan, terima kasih. Kami boleh memuji-muji namamu, menyembahmu, bahkan kami boleh mendengar suara firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengerjakan setiap firman-Mu dalam setiap pribadi kami sekalian, anak-anak-Mu. Memberi kemampuan kepada kami sekalian untuk senantiasa belajar hidup
yang memperkenankan hati Tuhan, hingga kami boleh mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya oleh kekuatan Roh-Mu yang membawa kami. Beri kami selalu kemenangan. Ada anak-anak-Mu yang mau berusaha, berjuang, hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, sehingga kami boleh pantas dan layak menjadi terang-terang Tuhan di tengah kegelapan dunia ini. Bapa, Engkau yang maha ajaib, nyatakan keajaiban-Mu, mujizat-Mu atas isi dunia saat ini Tuhan, yang mengalami perkabungan, walaupun itu kami tidak tahu apakah itu karena Tuhan marah, Tuhan menjatuhkan tulah, apapun juga bentuknya, membuat kami umat-umat-Mu Tuhan menjadi Tuhan tiada tenang. Hanya kekuatan daripada Tuhan memberikan kemenangan kepada kami, bagi orang-orang yang percaya, karena iman mengalahkan dunia ini. Kami percaya Engkau juru selamat kami dalam segala perkara, menyelamatkan kami sekalian dari segala apapun yang kami hadapi. Walaupun mengalami keterpurukan, Tuhan akan memberikan kebangkitan baru kepada kami, pemulihan baru kepada kami sekalian anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau dengar setiap doa saleh-saleh-Mu Tuhan. Mengampuni segala isi dunia yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Biarlah panjang sabar Tuhan membawa umat-Mu di dunia ini sadar insaf bertobat kepada Tuhan, sehingga memiliki rasa takut dan gentar kehadirat-Mu. Bapakku, terima kasih. Kami percaya segalanya akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan, karena Engkau sudah menyatakan mengalahkan kematian, bangkit dan hidup. Demikian juga kami sekalian anak-anak-Mu tidak akan mengalami keterpurukan, tapi oleh firman dan Roh-Mu membawa kami bangkit dan hidup dalam segala perkara yang kami hadapi, kami alami. Terima kasih Tuhan. Kau lihat jemaat-Mu di Bukit Sion ini Tuhan, perlu Tuhan, butuh Tuhan dalam segala perkara, karena Engkau saja yang menjadi andalan kami sepenuh. Tolong Tuhan, tolong satu persatu lawat dan jamah anak-anak-Mu, rumah tangga anak-Mu, ekonomi anak-anak-Mu, bidang pekerjaan anak-anak-Mu satu persatu di Bukit Sion yang mengalami kesakitan. Tuhan, Engkau beri kesembuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kacau balau Tuhan mari berikan ketenangan, sehingga nyata nama-Mu dimuliakan. Kami percaya semua itu adalah proses dari Tuhan yang pada akhirnya mengalami kemenangan di dalam Kristus. Bapa, terima kasih. Dan kami sekalian anak-anak-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami bersama-sama seberapa sidang jemaat-Mu yang ada, dengan sehati berdoa khusus buat hamba-Mu Bapak Ibu Gembala yang menggembalakan kami, membawa kami ada sebagaimana saat ini ada. Tuhan, Engkau tahu pergumulan hamba-Mu, kerinduan hamba-Mu, visi dan misi hamba-Mu yang sudah Engkau nyatakan. Makin Tuhan sempurnakan rencana-rencana-Mu di dalam hamba-Mu. Kekuatan Tuhan menyertai hamba-Mu. Selengkap senjata surgawi dan jasmani akan melengkapi hamba-Mu, bahkan sudah melengkapi hamba-Mu, baik kesehatan hamba-Mu, sarana dan prasarana untuk mencapai apa yang menjadi rencana-Mu yang Tuhan sudah gariskan dalam hamba-Mu. Dengan siapapun juga
yang Tuhan kirimkan bersama-sama menjadi kawan sekerja Allah boleh disatukan oleh roh Tuhan, disatukan oleh firman Tuhan, disatukan oleh kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Ibu Gembala, sebagaimana memberkati Bapak Gembala boleh kuat kembali, sehat, melayani pekerjaanmu bersama-sama dengan sidang jemaatmu. Kami sekalian sidang jemaatmu sangat merindukan Ibu Gembala. Hanya bisa berdoa dan berdoa dan berdoa kepadamu, hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan. Berkati, kabulkan, jawab setiap doa kami sekalian anak-anak-mu. Dan kami akan pulang Tuhan, lengkapi kami berkat-Mu dalam hidup kami. Kedua tangan kami angkat, menyambut berkat-berkat dari surgawi, yaitu dari Bapa di surga. Berkat kasih karunia dari Bapa surgawi, damai sejahteranya Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai kami sekalian yang pergi maupun yang kami tinggalkan mulai saat ini sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, ketinggian, dan kebesaran kami kembalikan ke hadirat Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.